Bab 4258. Gawat, tungku akan meledak. Nah, memasukkan rumput awan garam saat ini, bisakah itu menetralkan kegelisahan darah iblis? Tidak, dapatkah dikatakan bahwa buah spiritual yang tidak berdaun ini sekarang memainkan peran kunci? Penatua Kiyu terus menganalisis, matanya terus berputar, dia merasa pikirannya akan berasap. Namun, setelah melihatnya, kegembiraan di wajahnya menjadi semakin berkurang, semakin ketakutan dan wajahnya menjadi semakin pucat. Tidak benar, orang ini gila menunggang kuda, pil mujarab pasti tidak dimurnikan seperti ini. Ini benar-benar tidak mungkin menjadi semacam resep rahasia. Jika disempurnakan seperti ini, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Yang mulia, penggorengannya akan diledakkan. Gunakan patung Kaisar Naga dengan cepat, kalau tidak kita akan mati atau terluka. Pada awalnya, Tetua Kiyu masih menggelengkan kepalanya dan berpikir sendiri, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya dan tidak bisa menahan teriakan. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu mengapa manusia bajingan ini memurnikan obat. Dia masih belajar, untuk apa belajar? Rasio ini sama sekali tidak bisa mengendalikan begitu banyak rumput ajaib. Oke. Ketika pangeran dari klan naga sisik melirik obat tungku, wajahnya juga berubah. Pada saat ini, obat tungku sudah mulai berguncang hebat, untaian reiki terus-menerus keluar dari segala arah, kacau balau dan tidak teratur. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa tentang pemurnian obat dapat melihat bahwa proses pemurnian obat tidak terlalu mulus dan ada yang tidak beres. Tidak, saatnya meledakkan kompor, semuanya kembali. Saat ini, Rain juga mengeluarkan raungan keras. Yang mulia, kamu harus menggunakan patung Kaisar Naga. Meskipun Penatua Kiyu masih mengirimkan tanda peringatan, itu sudah terlambat. Lagi pula, siapa tahu ada yang mengganggu, memurnikan obat ini bisa menyebabkan masalah besar. Awalnya, dia pikir dia telah menyaksikan resep rahasia memurnikan obat. Pembengkakan obat tungku menjadi semakin intens, reiki yang tertekan di dalam terus melawan obat tungku. Tapi meski kualitas obat tungku bagus, tidak bisa bertahan terus ketika Rain terus menuangkan obat-obatan dengan atribut yang tidak konsisten ke dalamnya. Ibarat banjir datang, dengan mengandalkan bendungan yang kuat, bisa menahannya untuk sementara waktu, tapi jika orang di dalamnya mengalirkan banjir, maka akan terjadi titik balik. Namun jika tidak ada yang merawatnya, meski hujan deras sepanjang hari, akhirnya bendungan tidak akan mampu menahannya. Saat tungku obat tidak bisa bertahan, akan ada gelombang reiki yang menghancurkan bumi. Sekarang, ini masalahnya. Duar. Sekitar 3 detik setelah Rain mengeluarkan pertanda, dia sudah melarikan diri ke arah belakang sebelumnya, tungku obat akhirnya tidak tahan dan meledak ke langit dengan asap. Jangan berpikir terlalu rumit atau terlalu paham tentang tungku master obat. Jika ingin meledakkan tungku, tidak perlu terlalu memperhatikannya dan tidak dapat membuat orang tidak dapat menemukannya. Karena prinsipnya sangat sederhana, membiarkan benda-benda tungku obat bertabrakan. Sulit untuk menyembunyikan hal semacam ini, terutama di hadapan master obat lainnya. Kesulitan sebenarnya bukan hanya untuk meledakkan, tetapi juga untuk meledakkan dengan megah dan mengejutkan. Kerja sama Erikin dan Rain tidak hanya mencapai semua ini, tetapi juga membuat Penatua Kiyu, yang telah menonton sepanjang waktu, menyadarinya di saat-saat terakhir. Semua ini sudah sempurna. Gawat. Sierra Kin dan lainnya, setelah menerima transmisi suara Rain, langsung mundur dengan ekspresi serius. Seperti yang dikatakan sebelumnya, istana ini sangat besar, cukup untuk semua orang bergerak. Oleh karena itu,
semua orang mundur jauh-jauh. Mereka tidak terhalang oleh tembok. Sebaliknya, saat mundur, mereka dengan cepat mengeluarkan berbagai benda pertahanan untuk diblokir di depan mereka. Adapun Erikin, dia bahkan memanipulasi tahta dan langsung bergerak mundur. Rain yang terakhir melarikan diri seumur hidupnya sudah menyiapkan sarana untuk melarikan diri. Saat dia terbang mundur, pasir kuning menempel di sekujur tubuhnya, seperti baju besi. Di sisi lain, semua orang di klan naga sisik tertegun. Erikin dan yang lainnya mundur, tapi kemana mereka mundur? Di belakang, adalah sudut antara dua dinding. Istana bawah tanah yang diatur oleh Dewa Bintang bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan dengan kekuatan mereka. Di depannya adalah tungku obat yang meledak. Jika mereka berlari ke arah itu, mereka hanya bisa mati lebih cepat. Semua anggota klan naga sisik mengubah ekspresi mereka secara drastis, mengaum atau berteriak. Duar. Dalam kilatan petir ini, obat tungku benar-benar retak. Reiki yang terjepit di dalamnya bocor ke segala arah. Setiap aliran turbulen Reiki tidak lebih lemah dari pukulan penuh dua kegagalan dari fase penilaian. Dan ada puluhan Reiki ini. Dinding tungku obat tungku juga berubah menjadi terak yang tak terhitung jumlahnya dalam ledakan, berubah menjadi senjata tersembunyi yang sangat tajam, bahkan kultivator dari dua kegagalan tidak tahan hidup sama sekali. Formasi penyembunyian yang diatur dengan hati-hati oleh klan naga sisik dan lainnya sangat rentan terhadap dampak ledakan ini dan hancur seketika. Segera setelah itu, Reiki berfluktuasi dan bergejolak, tak terhitung banyaknya potongan tungku obat dilarikan ke arah orang-orang klan naga sisik yang muncul. Hancur. Semua kultivator klan naga sisik ketakutan. Sial. Menghadapi pancaran Reiki, pangeran dari klan naga sisik menjadi pucat. Alasan mengapa dia memilih untuk bersembunyi di sudut aula adalah karena ini adalah bagian paling ujung dari area ini dan tempat yang paling tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan karena merupakan sudut, terdapat dua dinding sebagai tempat berteduh alami. Namun tidak ada yang menyangka bahwa saat menjumpai sesuatu seperti penggorengan, tembok sebagai pembatas juga menjadi kendala yang paling mematikan. Setelah serangan semacam ini, meskipun tubuh klan naga sisik Dao kuat, banyak orang akan terluka parah. Dan ini benar-benar tak tertahankan baginya. Kekuatan suci ada di istana bawah tanah ini, kultivator dari klan naga sisik tidak dapat diganggu. Dengan tiba-tiba membalik telapak tangan, sebuah patung saku muncul di telapak tangan. Objek patung ini adalah naga sisik, dengan mulut terbuka dan melolong, menatap langit dengan marah. Dan begitu benda ini muncul di istana, aura yang kuat dan mendominasi menyebar ke segala arah. Nampaknya di dalam patung naga sisik tersebut, terdapat suatu keberadaan yang bergejolak sepanjang zaman. Setelah patung itu muncul, mata pangeran dari klan naga sisik memancarkan jurus dan segera mengaktifkan Reiki. Shum. Tepat di depan para sesepuh di depan mereka, benda-benda yang melawan hancur. Ketika tubuh mereka mundur ke belakang, Reiki yang perkasa dan agung, berpusat pada pangeran dari klan naga sisik, dengan gila-gilaan bergerak menuju empat arah di lonjakan waktu yang sama. KKK. Kedua kekuatan itu bertabrakan terus-menerus, membuat suara yang menghancurkan bumi, yang mengguncang aula seperti guntur dan gendang telinga kultivator terasa sakit. Dan dalam keausan yang terus-menerus, daya ledak obat tungku benar-benar dihaluskan oleh Reiki yang dipancarkan oleh patung. Terjadi ledakan dua kali. Kecuali dua sesepuh klan naga sisik yang berdiri di depan, yang terluka ringan akibat ledakan tanur dan menabrak dinding, kultivator klan naga sisik lainnya masih syok, semuanya aman dan sehat di bawah naungan patung ini.
Ketika aliran Reiki yang bergejolak terbesar dilawan, energi kacau lainnya secara bertahap menghilang antara langit dan bumi. Apa ini? Erikin segera melihat patung naga sisik di tangan pangeran dari klan naga sisik. Benda inilah yang memblokir kekuatan ledakan yang begitu dahsyat. Itu kultivator klan naga sisik, kamu bersembunyi di sudut, berencana memeras kami. Sial, orang-orang ini sangat tercela. Saat ini, semua kultivator klan naga sisik muncul di aula, ekspresi semua orang berubah saat melihatnya. Semua orang mencabut senjatanya dan memandang klan naga sisik dengan waspada. Bersambung.